seperti ini dalam rangka sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan kajian bukan 40. Mudah-mudahan semuanya ini mendapatkan pahala dan ridwan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dilihat halaman 150 baris pertama bagi yang membawa kitab. Jadi dalam pada pelajaran ini berisi penyesalan penduduk neraka. Kenapa Allah tidak memperlihatkan kejamnya neraka ketika saya masih hidup di dunia? Kenapa ketika kami melakukan kesalahan tidak langsung diberikan vonis? Ya. Kalau begini kenyataan begitu mengerikan, tentu saya menjadi orang yang baik. Itu penyesalan penduduk neraka. Sesuai dengan pernyataan Allah dalam salah satu surah Al-Mulk, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Kalaulah kami dulu di dunia ini mendengar kata para ulama, kata Al-Quran dan hadis, aw naqilu, atau kami gunakan akal kami, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami sekarang ini tidak ada di dalam neraka bersama orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi penyesalan itu tidak ada. Wa Amir Hasan dari Hasan qala, dia berkunjung minan nari rajul ba'da alfi amin. Ada seseorang yang keluar dari neraka setelah 1000 tahun. Walaitani kuntu dzalika rajul, mudah-mudahan aku menjadi orang itu. Waruya Hasan jalisan di zawiyati. Diriwayatkan Hasan menanggung di suatu hari diserang di rumahnya. Royaki dia sambil menangis. Faqila lahu, lalu ditanya, "Lima taqi? Kenapa kau menangis, wahai Hasan?" Jadi Hasan ini adalah cucu Nabi Muhammad SAW, anak daripada Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Kenapa kau menangis? Faqala, dia menjawab, "Akhsha ayat rohani binar." Saya takut kalau Allah melemparkan aku di neraka. Wala yubali fahadi asrafu ada di jahannam ala jumlah. Dan inilah golongan yang merasakan azab neraka jahannam secara umum. Wa taqsimu mu'mina, dan bagaimana sedihnya, bagaimana gelapnya, wa mihaniha, dan ujian-ujiannya, wa hasaratiha, dan kerugian-kerugiannya, la nihayata lahu, yang tidak ada habisnya penderitaan. Fa'udhur alaihi ma'amalulahum min siddati rahmat. Di mana masalah yang paling besar bagi mereka adalah apa yang mereka tidak jumpai karena ada itu hasrat al-qur'in a'idul jannah, kerugian tidak adanya sifat surga, wa qudil qawillah, dan tidaknya bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam salah satu hadis, salah satu kegembiraan ahli surga adalah ketika dia dapat memandang Allah dengan mata kepala nanti. Jadi salah satu keuntungan. Tapi bagi mereka penghuni neraka tidak akan menemukan semua kenikmatannya. Wa qawlihi, dan tidak ada keridhaan Allah. Ma'ilmihim, karena mereka sadar di annahum dzalal, karena mereka telah menjual semuanya itu bisa menimba segala dengan jumlah yang sangat berat, dengan jumlah dirham yang sangat terbatas. Jadi mereka menjual agamanya demi dunia. Ilham riba itu dari ilah bisa buat hasil di dunia. Mereka tidak menjual itu kecuali hanya menurutkan syahwat dunia yang hina.
ayyaman qasira, padahal hidup di dunia adalah yang sangat pendek. Jadi Pak, kalau membaca Nabi biasanya baik sidqi wa sakin berkisar antara 60 tahun sampai 70 tahun secara umum, ya. Jadi kalau ada jamaah di sini yang umur 70, siap-siap, ya. Paling lama 1 tahun, ya. Kenapa? Karena umur umatnya Nabi rata-rata 60 sampai 70. Jadi kalau sudah lebih dari 70, sudah banyak bonus kan, ya. Sudah banyak kerugiannya. Itu yang dimaksud ayyaman qasira, waktu yang sangat pendek. Wakala ghairu tawiyah, juga tidak jernih, bahkan muqaddar, tetapi dia keruh, ya, sangat kotor. Fayaquluna fi anfusihim, lalu mereka berkata dalam diri mereka, wa hasrata ala rubinya, kaifa akhlaqna di sana, bagaimana kami membinasakan diri kami sendiri, bagaimana caranya, biisyani rabbiha, dengan berbuat maksiat kepada Tuhan kami. Apa yang Allah perintahkan kita tidak mau, kita tidak kerjakan. Apa yang Allah larang kita kerjakan. Itu yang maksud isyan, ya. Disuruh sholat tidak mau sholat, ya. Dan lain begitu sebagainya. Biisyani rabbiha. Wa kaifa lamukallif anfusana as-sabra ayyaman qalila. Kenapa kami tidak memaksa diri kami untuk bersifat sabar dengan hari yang sangat singkat? Jadi kalau kita sabar di dunia ini itu sangat singkat, sabar menjalankan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, sabar dalam musibah, pasti kami selamat. Walau sabarna, kalaulah kami dulu di dunia ini sabar, lahan inqalab anayyamu, dan pasti kami tidak akan mengalami nasib seperti ini. Wa baqina al-an, dan sekarang kami berada di jiwa alamin, di samping Allah yang Maha Kuasa atau penguasa segala hal. Itu kalau mereka. Jadi seandainya kami berbuat baik. Jadi kalau law itu dalam kata law adalah pernyataan dari setan, ya. Misalnya gini, oh kalau saya sholat pasti saya selamat, ya. Itu namanya pernyataan setan, law itu pernyataan setan. Mestinya kalau kami melakukan ini pasti itu sudah takdir Allah, law qadar. Mutanaimin ridho wa ridwan, pastilah kami sedang melakukan kenikmatan atau merasakan kenikmatan dan keridhaan Allah wa ridwan. Bayar hasrata, dan alam terbinya Allah waqad batal mu'afatul, bahwa mereka sudah kehilangan semua itu. Wa balau ini, dan mereka telah diuji apa yang telah mereka lakukan. Walau yang mau sayur bina'in dunia, dan sekarang tidak ada sedikit pun kenikmatan dunia. Jadi yang dulu mereka banggakan dunia itu dengan mewah-mewah, sekarang tidak tersisa lagi. Walau jatuh, dan juga kelezatannya tidak ada lagi. Sumain laulah misalnya sumain majen. Kalau mereka tidak menyaksikan nikmatnya surga, lima tu'atul hasratu, betapa besar kerugian mereka. Lakin Allah lain, dan itulah yang diperlihatkan kepada mereka. Jadi di sini kesempatannya, simpulannya bahwa sebelum kita menyesal, ya, menyesal dan tidak ada lagi waktu penyesalan, hendaklah kita merenung bagaimana dasarnya kejamnya api neraka, lalu kita berbuat sesuatu yang menjauhkan kita dari api neraka. Itu dengan pesan moral. Kalau Rasulullah SAW juga yaumul qiyamah binasin minan nari wal jannah. Jadi didatangkan satu hari kiamat kelompok orang dari neraka ke surga. Jadi penduduk neraka diperlihatkan kepada surga, tapi dari jauh mereka melihat kenikmatan penduduk kali surga dengan kenikmatan kelezatannya, ya.
Tapi kamu sudah bisa lalu. Sekarang kamu kembali lagi ke sana. Karena tempat kamu di. Jadi dia naik-naik. Jika ada lawina pasal itu royata. Ketika mereka terdekat dengan surga itu, mereka menyium semerbak atau menyium bau harumnya. Wa nazaru ila qusuriha, mereka perhatikan istana-istana yang ada di dalam surga. Wa ila ma'adahu yahya, dan Allah sudah siapkan kepada penduduk surga. Nudia anisrafu anna, wahai penduduk neraka, marilah kamu kembali. Lana simbalahum, karena kau bukan di situ tempatnya. Bayangkuna bihakrati maroda atau nawala. Lalu mereka merasa sedih kembali, merasa rugi, seperti yang dilakukan orang-orang yang dulu dan orang-orang yang kemudian sama seperti itu. Jadi mereka diperlihatkan setelah mereka melihat semua kemudahan dan kenikmatan itu, lalu mereka dikembalikan. Sudah cukup lihatnya, ditutup lagi. Berbeda kembali ke sana. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Kita lanjutkan. Wassalamualaikum.